Ibu Bapak, kita nyanyi ulang kembali ya. Coba ini single ya, kita nyanyi. Ini lagu baru, lagu yang masih fresh, umurnya baru sebulan. Betul sebulan ya. Ketika saya mempersiapkan khotbah untuk hari Pentakosta, dan tiba-tiba Roh Kudus mengajarkan saya menyanyikan lagu ini. Lagu ini adalah ciptaan saya sendiri. Amin. Ya, dan kita belajar nyanyi ulang-ulang, dan biarlah ibu bapak hafal dan kemudian familiar dengan lagu ini, sehingga dimanapun ibu bapak bisa menyanyikan lagu ini, dan ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Amin. Ya, ini doa Tuhan, impartasikanku. Impartasi itu sama dengan urapan. Ya, impartasi itu sama dengan pengurapan. Ketika kita berdoa, Tuhan impartasikanku dengan api-Mu Tuhan, dan Tuhan jawab, dan saudara akan terus berjalan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita nyanyi. Yuk, silakan maju ke depan. Nyanyinya dengan rohmu. Saudara berkata, Tuhan, impartasikanku dengan api Roh Kudus-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan urapan-Mu. Ketika kita katakan, Tuhan penuhi aku, tangan saudara boleh di atas kepala saudara. Ya, artinya saudara terima impartasi. Amin. Ya, ada sesuatu yang saudara akan terima lewat lagu ini. Boleh kita bangkit berdiri, terus nyanyi ya sampai hafal. Dan ini tema khotbah saya, ya, impartasi api pengurapan Roh Kudus. Tuhan, impartasikanku dengan kuasa-Mu. Tuhan, penuhiku dengan urapan-Mu. Tuhan, firman Tuhan berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku
bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji-muji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. Sebab Engkau membuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi dari segala sesuatu. Pada hari ini aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima api pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Ibu Bapak. Ya, saya sangat-sangat senang sekali boleh ada di tengah-tengah saudara. Amin. Rasanya udah lama banget ya ke sini ya. Minta maaf ya, berapa kali tertunda, bukan karena sengaja, tapi ya memang begitulah gitu ya. Ya, tapi pagi hari ini hati saya penuh dengan syukur kepada Tuhan ya. Amin. Karena bisa bertemu dengan ibu bapak tempat ini, rasanya kangen banget itu. Saya nggak tahu ibu bapak kangen nggak sama kami. Amin. Pasti Pak. Pasti. Kangen sekali. Kangen sekali. Kalau saudara kangen dengan saya, saudara harus lebih kangen dengan Yesus. Amin. 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 Setiap waktu harus kangen dengan Dia, karena Dialah segala-galanya. Amin. Amin. Anak muda jangan hanya kangen dengan pacarnya. Ya, tapi saudara harus kangen dengan Yesus supaya pasanganmu diberkati Tuhan. Amin. 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 Karena Dialah sumber segala sesuatu. Ya, keluarga kita akan bahagia kalau ada Yesus di dalamnya. Amin. 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 Pelayanan kita juga akan maju kalau ada Yesus bersama kita. Amin. Tema khotbah pagi hari ini adalah impactasi api Roh Kudus. Saudara boleh catat ya, impactasi ya, api Roh Kudus. Tadi saya sudah jelaskan bahwa arti impactasi itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Impactasi itu sama dengan urapan, pengurapan. Dan itu adalah dasar doktrin gereja Tuhan. Kalau saudara baca di Ibrani, itu ada penumpangan tangan. Nah itu saudara punya kasih, memang itu alkitabiah sekali. Ya, lewat penumpangan tangan, maka kita terima pengurapan dari Tuhan. Saudara-saudara punya dikasih, ya, kita sekali lagi sangat membutuhkan yang api pengurapan Roh Kudus. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya ketika hidup kita ada api, ya, roh kita pasti bangkit. Ada amin. Amin. Saudara mau miliki roh yang menyala-nyala. Amin. Amin. Sekali lagi saya ingin tanya, apakah saudara rindu rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan? Amin. Amin. Saya tanya sekali lagi, apakah engkau rindu rohmu ya menyala-nyala di dalam Tuhan? Amin. Harusnya gitu. Ya, kasih agak semangat sedikit ya. Amin. Saya tanya sekali lagi, apakah saudara rindu dan mau rohmu terus menyala-nyala dan menyala-nyala di dalam Tuhan? Amin. Ya harusnya gitu ya. Haleluya. Jangan amin. Gitu ya. Itu rohnya padam gitu. Betul. Ya. Gak bisa itu. Rohnya menyala-nyala. Dia akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Dia punya gairah sekali ketika menyanyi Tuhan. Dia akan nyanyi, dia akan buka mulutnya selebar-lebarnya untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita butuhkan api. Amin. Amin. Ibu bapak, kita kalau hidup ini tanpa api nggak bisa hidup loh. Ya betul. Ibu-ibu
Khususnya kalau mau masak pakai apa? Pakai api lah. Ya, kalau nggak ada api, kompor nggak ada api, bisa jalan nggak? Bisa masak, nggak bisa mateng ya. Sayur nggak bisa mateng, ya bapak-bapaknya nggak bisa makan. Ya. Ketika ada api menyala-nyala, masakannya enak sekali. Ya, goreng tempe rasanya steak gitu ya. Haleluya. Betul, saudaraku jadi kekasih. Itu api sangat berfungsi. Ya. Kalau ibu bapak punya motor gitu ya, motornya bagus sekali. Tangki motornya penuh dengan bensin, full lah gitu ya. Semuanya baik. Tapi kalau businya rusak, nggak ada pengapian, motornya bisa jalan? Tidak. Bisa. Bisa jalan kalau didorong, betul? Capek nggak didorong? Kalau dorong dekat-dekat sih enak. Kalau dorongnya agak naik itu rasanya gimana? Orang Kristen yang tidak punya api capek. Betul, capek. Dia selalu merasa capek. Bukan capek karena lelah bekerja, bukan. Rohnya capek. Ini bahaya sekali. Kalau orang Kristen yang rohnya mengalami kecapean, nggak ada spirit dari Tuhan, maka saudara punya kasih hidupnya tidak bisa maju. Terima kasih. Kalau saya hapus ya. Karena itu saudara punya kasih, kita tidak bisa bangkitkan roh kita tanpa kita terima api pengurapan Roh Kudus. Ya, gereja tanpa api pun mati. Betul. Ya, gereja tanpa api mati. Kalau di Wahyu 7 gereja, kalau sudah baca di Wahyu pasal 3, di sana ada jemaat Sardis. Coba kita baca itu. Wahyu pasal 3. Boleh tampilkan? Wahyu pasal 3 kita akan baca ayat 1 dan ayat 2. Karena ini 2 ayat, saya ingin ibu bapak baca sama-sama ya. Yang buka Alkitab, yang punya bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya, kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Ya, yang tidak bawa Alkitab, bawa HP, buka HP-nya. Tapi HP-nya harus kudus ya. Betul. Banyak HP tidak kudus. Betul. HP itu kalau saudara mau pakai Alkitab itu harus kudus. Tidak boleh campur aduk dengan hal-hal dunia, nggak bisa. Ya, sudah ketemu? Amin. Wahyu pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Sama-sama kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Amin. Menggeriskan sekali. 7 jemaat di Wahyu itu ada gambaran gereja Tuhan di akhir zaman ini. Harus diakui bahwa banyak gereja Tuhan sudah rohnya padam. Tidak ada api lagi. Jalan sih jalan gerejanya. Ada survei, sebuah survei dari Yayasan Barna mengatakan, sekalipun Roh Kudus diangkat, 95% gereja masih jalan. Ya. 90, kalau Roh Kudus diangkat, enggak ada Roh Kudus gitu ya. Gereja tanpa Roh Kudus 95% masih jalan. Jalan dengan apa? Dengan kemampuannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri.
dengan kehebatannya sendiri, dengan titelnya yang banyak, ya, bisa jalan tapi mati. Ini yang ngomong ini firman Tuhan. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kenapa mati? Dan rohnya padam. Mendukakan Roh Kudus itu mati. Dan Dia katakan bangunlah, bangkitlah. Ya, bagaimana kita bangkit? Ya, terima pengurapan Roh Kudus. Amin. Supaya rohnya bisa menyala kembali. Amin. Amin. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir Mati. Aku, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, ya, gereja ada karena hari Pentakosta. Hari ini kita memperingati, merayakan hari Pentakosta. Sebenarnya hari Pentakosta itu sebenarnya lahirnya gereja, ulang tahunnya gereja Tuhan di seluruh bumi. Karena sebelum ada api Roh Kudus diimpartasikan kepada murid-murid Tuhan di gereja awal, tidak ada gereja. Jadi Pentakosta, hari Pentakosta hari ini kan kita rayakan, ya. Hari Pentakosta artinya 50 hari setelah Yesus bangkit. Ya, Pentakosta 50, Penta itu 5, Kosta itu 10, 50 itu dihitung dari Yesus bangkit. Ya, ini hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit. Itulah hari Pentakosta. Hari Pentakosta kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, saudaraku yang kasih, ya, Allah mengenapi janjinya kepada murid-murid Tuhan. Yesus kan janji kepada murid-murid yang tunggu di loteng Yerusalem. Dan murid-murid itu betul-betul ingin dapatkan, ya, yang namanya pencurahan Roh Kudus. Waktu itu saudaraku yang dikasih, ada 500 murid yang kumpul di loteng Yerusalem. Berapa? 500. Tetapi saudaraku yang dikasih, karena tidak semuanya sabar, tidak semuanya tekun, tidak semuanya ingin terima api dari Tuhan, satu persatu pergi. Karena mereka nggak tahu kapan sih janji Tuhan digenapi. Akhirnya hanya tinggal 120 orang. Yang lainnya kemana? Pulang. Mereka tidak dapat apa-apa karena mereka tidak punya hati yang haus rindu taat kepada janji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih, ya, kalau kita mau terima api pengurapan Roh Kudus itu, syarat pertama adalah kita harus betul-betul cari, kejar Tuhan. Kita harus betul-betul, saudaraku yang dikasih, ya, tunggu dengan sungguh-sungguh. Nanti saya akan sampaikan 4 syarat utama bagaimana kita akan terima api pengurapan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasih, ya, syarat yang pertama adalah percaya. Hati yang percaya. Syarat pertama adalah hati yang percaya, hati yang siap, hati yang rindu, hati yang setia. Itu syarat pertama.
Coba kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 ya, sampai ayat 4. Itu judulnya adalah Pentakosta. Arti Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah apa? Setelah apa? Yesus bangkit. Ya, jangan lupa ya. Ditanya Pentakosta itu Pak, tahu lah gitu ya. Pokoknya penta aja gitu. Jangan saudaraku ya. Itu sangat penting karena itu termasuk ulang tahun gereja Tuhan di seluruh dunia. Karena setelah Pentakosta lahirlah gereja-gereja ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, garis bawahi kata percaya, berkumpul di satu tempat. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang menuju Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi syarat pertama untuk terima impartasi Roh Kudus itu adalah percaya, sama-sama kan? Percaya. Sekali lagi percaya. Percaya. Beriman. Percaya, beriman. Saudara-saudaraku yang kasih, saya pernah baca satu peristiwa ya. Ini di Korea. Ada seorang jemaat Tuhan datang ke Dr. Jo Yong-gi di Korea Selatan. Dan ibu ini datang kepada hamba Tuhan ini, Dr. Jo Yong-gi, pendeta Jo Yong-gi. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya. Karena anak saya 3 tahun hidupnya hancur. Rumah tangganya hancur. Pokoknya semuanya hidupnya rusak lah. Dia sangat-sangat sedih dengan anaknya. Dan dia datang minta doa kepada pendeta Jo Yong-gi. Lantas Dr. Jo Yong-gi bertanya kepada ibu ini. Dia tanya aja begini, Bu, ibu minta doa untuk anak? Iya. Tetapi ibu percaya enggak Tuhan sanggup pulihkan anak ibu? Kemudian ibu ini mikir-mikir, ya gimana ya, sudah rusak gitu, apa bisanya? Dia bilang sepertinya sulit katanya. Ibu ini katakan kepada pendeta itu, sulit katanya. Kemudian dokter Jawi bilang, kamu pulang aja. Gak ada gunanya saya berdoa untuk kamu karena kamu gak percaya. Tidak percaya tidak akan terima apa-apa. Tidak percaya doanya tidak dikabulkan. Amin. 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 Dan kemudian ibu ini sadar dan dia teriak, Tuhan ampuni saya atas ketidakpercayaan saya. Ampuni saya. Saya mau percaya kepada Tuhan. Ketika dia datang sekali lagi kepada Dr. Jogi, dan Dr. Jogi berdoa untuk ibu ini dan untuk anaknya dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Setahun kemudian anaknya, rumah tangganya dipulihkan Tuhan. Anaknya bertobat. Amin. 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 Jadi dasar yang paling utama untuk kita terima impartasi arti pengurapan Roh Kudus adalah hati yang percaya. Ya. Iman. Alkitab katakan tanpa iman semuanya sia-sia. Harus punya hati yang siap selalu.
hati yang percaya, saudaraku yang dikasih, dari hati. Tidak bisa mulut kita katakan aku percaya, tapi hatinya bimbang, tidak akan terima sesuatu. Ketika saudara katakan hatiku, aku percaya, maka hati harus sepakat dengan apa yang kita katakan. Tidak bisa mulut kita katakan aku percaya, tapi hati kita tidak sepakat. Tidak akan dapat apa-apa. Jadi kata-kata kita dengan hati kita harus sama. Amin. Amin. Sekali lagi, dalam kehidupan kita seringkali terjadi kata-kata kita tidak sesuai dengan hati kita. Betul? Betul? Betul. Ngakulah. Ngakulah. Tapi sini nggak ada. Haleluya. Tapi di sono sini ada. Ya, kata-katanya tidak sesuai dengan apa hatinya. Jadi pagi hari ini ingat ya, kalau saudara mau terima impartasi pengurapan Roh Kudus, saudara harus percaya dengan hatimu. Gampang kok katakan, Tuhan, hatiku percaya kepadamu. Amin. Amin. Saya ingin tanya, apakah saudara rindu terima api pengurapan Roh Kudus? Amin. Apakah saudara mau diimpartasi? Amin. Terima pengurapan Roh Kudus? Amin. Haleluya. Ya, kalau mau saya akan terus khotbah. Kalau nggak mau saya pulang. Amin. Saya dengar suara saudara itu luar biasa. Saya tanya sekali lagi, apa saudara rindu terima api pengurapan Roh Kudus? Amin. Jadi yang rindu boleh angkat tangannya. Saudara pasti terima. Amin. Amin. Saya katakan saudara pasti terima. Amin. 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 Pasti terima. Amin. Karena apa? Kepenuhan Roh Kudus itu saudara punya dikasih adalah kehendak Tuhan. Amin. Ya. Dari kehendak Tuhan dulu, Tuhan memang punya keinginan untuk supaya diperlengkapi dengan kuasa Tuhan dari surga. Nah, ketika hati kita setuju dengan Tuhan, aku mau Tuhan diperlengkapi. Aku mau terima pengurapan-Mu. Aku mau terima api pengurapan-Mu. Maka saudara punya dikasih, ya hati kita setuju dengan Tuhan. Maka kita pasti terima, amin. Karena itu janji Tuhan kepada jemaat Tuhan. Tuhan mau supaya dapat ini, mulai dari anak-anak kecil, ya, mulai dari anak-anak kecil, mereka terima api pengurapan. Amin. Amin. Ketika anak-anak kecil itu saudara punya kasih, ya, ketika dia terima api pengurapan, mereka bisa bernubuat dicatat di kitab nyawa. Dan ibu bapak akan dipakai secara luar biasa. Amin. Hidupmu tidak pernah akan sama lagi. Yes. Pelayananmu tidak akan sama lagi. Yes. Amin. 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 Jadi syarat pertama adalah Hati yang percaya. hati yang percaya. Sama-sama katakan, Hati yang percaya. kasih tahu kiri kanan bilang, Hati yang percaya. Hati yang percaya. Hati yang percaya. Yang kedua adalah bertobat. Bertobat. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Karena ini satu ayat, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, jawab Petrus kepada mereka, yaitu kepada murid-murid yang lain, bertobatlah. Bertobatlah. Bertobat itu artinya apa? Perubahan terhadap pikiran kita, perubahan terhadap sikap hidup kita, metanoia.
Bertobat, saudaraku dikasih, harus mulai dari pikiran kita, harus dibaharui. Siapa yang bisa membaharui kita? Tidak ada. Hanya kuasa Tuhan, firman Tuhan yang bisa baharui pikiran kita. Amin. Amin. Mindset kita harus berubah. Itu namanya bertobat. Saya mau hidup lebih benar. Pikiran kita harus dimulai. Ketika kita katakan hidup saya mau lebih benar. Saya mau rumah tangga saya bahagia. Saya mau hidup nikah saya itu akur gitu ya. Saya mau pelayanan saya maju. Maka harus dari pikiran dulu. Perubahan pikiran. Kalau pikiran kita dibaharui oleh Tuhan, maka pertobatan dapat terjadi. Saudara-saudaraku yang kasih, bertobat itu artinya juga berbalik dari dosa. Berbalik dari dosa. Yang dulunya ya hidup dalam dosa, sekarang tinggalkan dosa itu. Sekarang buang jauh-jauh dosa itu. Buang jauh-jauh segala pikiran-pikiran yang tidak baik. Buang jauh-jauh segala angan-angan yang kotor. Buang jauh-jauh segala kejahatan di dalam hati kita. Itu harus dibuang. Itu namanya bertobat. Bertobat satu lagi adalah taat kepada perintah Tuhan. Ya harus taat. Kalau katakan ada seorang yang katakan aku bertobat gitu, tapi dia nggak taat, itu tidak bertobat. Orang yang bertobat itu, saudaraku yang dikasih, dia taat kepada firman Tuhan. Dia harus betul-betul taatkan firman Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, ya kita harus percaya dan kemudian kita taati. Tapi apa? Artinya kita lakukan firman-Nya. Amin. Amin. Satu kelemahan yang sangat-sangat mendasar di orang-orang Kristen dimanapun saudara punya kasih, kelemahannya adalah tidak taat. Tidak mau lakukan firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi dia tidak mau lakukan. Karena apa? Ya karena dia masih mau hidup di zona nyaman gitu. Namanya enak gitu. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau tidak taat, ya tidak berkenan kepada Tuhan. Itu saudaraku yang kasih namanya bertobat. Bertobat. Ya. Bapak-bapak harus bertobat. Amin. Ibu-ibu juga harus bertobat. Bapak-bapak pasti ingin supaya rumah tangganya diberkati Tuhan. Amin. Bapak-bapak pasti ingin supaya istrinya itu istri yang lemah lembut gitu ya. Ada perubahan di rumahnya. Itu semua orang ingin. Tetapi harus dimulai dari bapak-bapak, kepala rumah tangga, imam, nabi, itu berubah dulu. Bertobat dulu. Kalau kita ingin supaya rumah tangga kita diberkati, rukun, bahagia, mulai dari suami. Suaminya harus bertobat dulu, bukan minta istri suruh bertobat, bukan. Suami yang harus bertobat. Kalau ikan busuknya dari mana? Dari pala. Ya, bukan dari ekor. Betul ya? Betul ya? Ikan itu selalu busuknya mulai dari kepalanya. Kenapa rumah tangga rusak? Karena suaminya busuk. Busuk itu ada Alkitabnya apa tuh? Tidak mengeluarkan bau harum Kristus. Tidak mengeluarkan bau harum Kristus. Saudara kalau duduk dekat-dekat dengan orang yang bau gitu enak, bau gitu, kotor gitu, nggak enak kan? Nggak enak kan? Nah seringkali kita tidak tahu, ya masih banyak sekali kebusukan di dalam hidup kita. Ya. Ada kebusukan
Itu yang membuat kita tidak bisa maju. Supaya kita maju, kita harus terima impartasi Roh Kudus. Roh Kudus itu, saudaraku dikasih, tadi kita baca Kisah Para Rasul itu, dia adalah api. Kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan api. Ya, di dalam kitab Kejadian, ya, itu ada api di semak belukar yang belukarnya tidak terbakar, betul? Amin. Itu api Tuhan. Dia hadir. Ya, dia tidak merusak, tapi dia justru memperbaiki. Kemudian di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, ya, siangnya ada tiang awan, malamnya ada apa? Tiang api. Sama-sama kata, ada tiang api. Ada tiang api. Ketika ada tiang api, ya, itu semua tempat di mana Israel itu berkemah, sana itu terang, gitu ya, karena Api. Jadi api itu membuat hidup kita terang, amin. 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 Maka hati kita jadi terang. Hati nurani kita menjadi terang. Ketika hati kita terang, maka kita akan lihat seorang suami akan lihat istrinya cantik sekali, gitu. Haleluya. Yang haleluya cuma 2 orang. Ketika hati kita terang diterang Roh Kudus, ya, maka kita akan lihat bahwa istri kita ini orang yang paling cantik, gitu. Haleluya. Kalau saya melihat istri saya selalu katakan istri saya itu orang yang paling cantik di dunia. Amin. Menurut saya, bapak-bapak, ya, lihat istrimu cantik kan? Amin. Yang datang pasangan lihat itu wajah. Haleluya. Ya. Nasrul coba lihat Siska. Ya, Cantik sekali. cantik. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Setelah terima impartasi pulang ke rumah, harus lihat istrinya, wish, Mi, terima kasih engkau cantik sekali. Amin. Ya itu. Bukan terima impartasi pulang bergereja marah-marah itu, karena belum ada makanan, gitu ya. Ya karena istrinya ke gereja, ya, belum masak itu, dan dia lapar, ya, dan pulang gak ada makanan, mulai marah-marah. Padahal di gereja itu baru terima impartasi pengurapan Roh Kudus. Gak bisa, saudaraku. Ya, itu artinya tidak percaya. Itu artinya tidak bertobat, betul? Betul? Betul. Demikian juga untuk ibu-ibu istri, ya, ketika lihat suaminya, oh, dia itu paling ganteng di dunia. Haleluya. Amin, ibu-ibu. Jangan bilang, kok suami saya salah pilih. Itu tetangga saya sumenya bagus sekali. Jangan ya. Jangan ya, ibu-ibu. Apapun keadaan bentuk fisik suamimu, dia paling ganteng. Gak ada salah pilih, ya, itu sudah jodoh. Amin. Ketika hatimu berubah, pikiranmu berubah, ya, rumah tanggamu pasti bahagia. Amin. Yang ibu-ibu kalau lihat ada suami, lihat terus, kamu paling ganteng, gitu. Gak ada yang ngomong, cihuy, gitu ya, cihuy, gitu. Cihuy. Haleluya. Mungkin suaminya nggak hadir di sini, ya. Nggak apa-apa. Ibu-ibu pulang ke rumah, ya, begitu ketemu suaminya, panggil apa ya namanya, ya? Yang. Baru dia bilang, kamu paling cantik di dunia. Haleluya. Cihuy.
Ini dampak terima api pengurapan Roh Kudus. Ini nggak dari rekayasanya, nggak ada. Amin. Kalau kita terima api pengurapan Roh Kudus berkali-kali, tapi hidup kita tidak berubah. Belum bertobat. Belum bertobat, belum percaya namanya, ya, belum bertobat. Yang ibu-ibu mau pulang ke rumah, saya setiap pagi, istri saya selalu dia bangun duluan, jam 4 dia udah bangun. Saya di kamar, saya berdoa, kirim renungan, saya keluar, saya bilang, Mi, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Mami ya. Mami baik sekali gitu. Setiap hari loh. Demikian juga istri saya yang bilang, Pi, ya dipanggil saya Papa, Pak, Tuhan berkati. Dia selalu tanya, Pak, sehat Pak? Bukan sebulan sekali, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Itu dampak kita terima api pengurapan Roh Kudus. Anak-anak yang terima api pengurapan Roh Kudus, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Amin. Betul. Mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa, punya kecerdasan 10 kali lipat. Gak ada yang amin. Amin. Ya, seperti Daniel kecerdasannya itu 10 kali lipat. Karena apa? Karena dia di dalam Tuhan, di dalam pengurapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan ini Daniel di sini. Ketika raport anak kita itu warna-warni gitu ya, ya kan cantik ya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hitam, kan warna-warni gitu kan. Apalagi yang warnanya merah banyak kan cantik ya. Ketika terima raport, kita terima raport belum ya? Belum. Nanti kan mau terima raportnya. Begitu lihat raport anakmu, ada banyak merahnya gitu ya, kita 1 dan 2, jangan langsung dimarahin anak, goblok dulu. Kalau bilang anaknya goblok, mamanya lebih goblok. Bertobatlah. Ketika lihat raport anakmu, ya ada yang merah, nggak apa-apa, bilang, nah, Mama berdoa untuk kamu pasti bisa gitu ya. Kamu pasti diberkati. Kamu akan semakin pinter, semakin cerdas. Amin. Amin. Ketika dia tahu mamanya berdoa untuk semakin cerdas, dia akan semakin tekun belajar. Amin. Amin. Nggak suka pergi main-main selalu. Saudara punya kasih, ya, seorang hamba Tuhan, ya, yang terima api pengurapan Roh Kudus, dimanapun dia hadir, dia akan membawa dampak bagi jemaat Tuhan. Amin. 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 Begitu dia hadir, saudara punya kasih, orang bisa rasakan hadirat Tuhan. Dan ada kuasa yang sangat luar biasa ketika kita terima api pengurapan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul, saudara punya kasih, ya, dicatat bahwa bayangan Petrus punya kuasa. Orang yang kena bayangan Petrus pun sembuh. Amin. Amin. Ini Alkitab yang mencatat tuh. Karena Petrus terima api pengurapan Roh Kudus, bukan saja dia waktu berdoa untuk orang sakit sembuh, ya, Alkitab mencatat bahwa orang yang kena bayangan punya sembuh. Saya mau tanya, bayanganmu gimana? Bayanganmu gimana? Menakutkan? Itu dampak daripada terima api pengurapan Roh Kudus. Kemudian sedikit lagi ya, boleh? Katanya digabungin ya. Ya. Hah? Kalau memang ini ya jam 10 mau
Ibadah 2? Enggak ada. Oh enggak ada. Kalau jam 10 mau ibadah saya udah selesai. Lanjut enggak? Lanjut. Setuju. 7. Enggak apa-apa nih. Jam 12 Pak. Belum makan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Dapat. Ya kita mau yang rohani kita dulu ya. Amin. Tinggal sedikit lagi kok. Syarat pertama adalah Percaya. syarat kedua, Bertobat. syarat ketiga adalah bertekun. Syarat ketiga adalah bertekun. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 14. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 14 berkata, mereka semua bertekun, sama-sama katakan bertekun. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudaraku yang kasih, untuk terima api pengurapan Roh Kudus itu harus bertekun, sehati, berdoa bersama-sama. Sini ada doa 10 malam kan? Ada. Ada ya? Hadir? Hadir. Iya, luar biasa. Ya, di Indok itu setiap malam makin banyak orang datang. Ya, malam hari ini diperkirakan 100 orang lebih akan hadir. Haleluya. Karena mereka harus ingin terima api pengurapan Roh Kudus. Ya, saudara punya kasih datang gereja itu karena rindu apa? Rindu. Rindu dengan siapa? Roh. Bukan rindu dengan panas. Ya rindu juga ya. Tapi yang tentu utama adalah rindu dengan bertemu dengan Tuhan. Kemudian bertekun 10 malam nggak gampang itu. Tapi kalau orang bertekun pasti Bisa. 10 malam rasanya cuma 2 menit aja. Betul? Haleluya. Betul? Dengan tekun datang, tunggu. Tadi saya udah jelaskan bahwa yang kumpul di Loteng Yerusalem itu 500 orang. Ya. Tapi karena Yesus kan nggak kasih tahu, apa tunggu 10 hari ya? Ya, Tuhan Yesus nggak kasih tahu. Dia hanya janji kamu akan terima api pengurapan Roh Kudus berapa malam, nggak kasih tahu. Dan tadi kita baca tiba-tiba. Nah, karena nggak dikasih tahu berapa malam, malam pertama banyak datang. Diharapkan dia terima api pengurapan, ternyata enggak. Besok udah mulai kurang lagi. Harap besok juga nggak terjadi, semakin kurang lagi. Lusa juga tidak terjadi. Kalau gitu nggak jadi, ya. Kemudian berangsur berkurang karena tidak tekun. Karena apa? Tidak tekun. Tidak Tekun. sama-sama katakan tidak. Tidak tekun. Ya. Dan pas hari 10 tinggal sisa 120. Tadinya 500, sekarang tinggal 120. Yang hilang berapa orang? 380. Lebih banyak yang hilang apa yang ada? Yang hilang. Ya, karena apa? Tidak. Kasih tahu kiri kanan yang tekun. Yang tekun. Yang tekun. Yang tekun. Orang mau berhasil harus tekun, betul? Amin. Anak-anak punya prestasi harus bertekun, betul? Amin. Tanpa ada ketekunan nggak ada sih. Ketekunan kita yang sering saya sampaikan itu sepudi. Sepudi itu bukan hanya tekun aja. Sepudi itu sabar. Sepudi itu kreatif. Sepudi itu punya hati yang sungguh-sungguh. Itu sepudi. Setia. Bergerak cepat. Itu namanya sepudi.
Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus budi. Katakan sama-sama budi. Budi, Budi. budi, Budi. budi. Harus budi gitu ya. Oh, budi. Terusnya salah dari sini nih. Gak bisa tos yang gini nih. Ini bukan budi. Ya, harus keluar api, saudara. Coba. Api berdiri. Haleluya. Sampai keluar api ya. Haleluya. Ya boleh keluar bangkumu, ya sebutin temannya supaya semua jadi tekun, amin. Amin. Ya itu ya. Jadi sekali lagi di dalam Tuhan pertekunan itu sangat penting. Ya, tekun bacaan kita, Amin. Amin. tekun renungan firman Tuhan, tekun merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, Amin. dan tekun juga melakukan firman Tuhan. Ya, Amin. harus tekun ibadah. Amin. Amin. Tekun bekerja, Amin. tekun melayani, Amin. ya, tekun belajar. Amin. Pokoknya kata kuncinya untuk terima impartasi Roh Kudus adalah Tekun. budi. Budi. Katakan budi. Budi. Budi itu bahasa Yunani, budi. Ya. Kemudian yang terakhir, syarat pertama apa? Hati percaya. Hati percaya. Yang kedua, Bertobat. yang ketiga, Bertekun. betul. Yang keempat, minta. Sama-sama katakan Minta. 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 Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Minum dulu ya. Ayatnya ada di Injil Lukas pasal 11. Sudah ketemu ayatnya? Amin. Kita baca sama-sama yuk. Oh, salah itu tampilannya. Lukas 11. Lukas 11. Ayatnya dirubah. Lukas. Injil Lukas pasal ke 11 ayat 13. Ayatnya kalau diganti multimedia. Lukas 11. Ada gangguan tadi. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Kita baca di Alkitab ya. Yuk. Sudah, Pak. Lukas 11 ayat 13. 13. Agak terganggu sedikit di ruangan. Nggak apa-apa. Ah, ini dia tuh. Ini dia ya. Yang tidak bawa kitab bisa baca di sini. Yuk supaya semangat bacanya pakai berdiri. Baca dengan suara yang paling lantang ya. Baca firman Tuhan ya. 1, 2, 3.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Silakan duduk. Jelas ya? Amin. Jika kamu itu adalah saya dan saudara yang jahat. Ya, kita ini jahat. Tapi di dalam Tuhan kita dipulihkan. Amin. Amin. Yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Orang sekalipun jahat sekali dalam hidupnya, kalau anak-anaknya minta roti nggak mungkin kasih kalbirti. Walaupun dia itu orang jahat, ya, hidupnya itu betul-betul rusak, pokoknya jahat banget gitu, penjahat gitu. Ketika anaknya minta uang sekolah, dia pasti kasih. Dikatakan apa lagi? Ini kata penting, ini kunci. Apa lagi? Sama-sama katakan. Apa lagi? Bapakmu yang ada di surga, Bapa kita yang ada di surga. Amin. Amin. Kita punya Bapa di mana? Surga. Sur. Mau ke surga? Amin. Ikut Yesus ya. Amin. Karena Yesus itu datang dari surga, tahu jalan ke surga. Jangan ikut yang lain yang datang bukan datang dari surga. Kalau ikut Yesus karena dia datang dari surga, pasti masuk Surga. Amin. Amin. Kalau mau keluarga saudara masuk surga, ajak mereka datang gereja, percaya Yesus. Amin. Amin. Dikatakan apalagi Bapakmu yang ada di surga, iya, artinya Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Mereka ini adalah jemaat GKP kabar baik. Amin. Haleluya. Yang meminta kepadanya. Minta. Tinggal ngomong aja, Bapak, aku minta dipenuhi Roh Kudus. Bapak, aku minta diurapi. Pengurapan saudaraku dikasih, ya, bukan untuk diri kita. Sekali lagi, pengurapan yang Allah impartasikan kepada kita, memang kita terima kuasa dari Tuhan. Tapi sesungguhnya pengurapan itu bukan berlaku ke dalam. Tapi pengurapan itu kuasanya berlaku keluar. Makanya tadi itu kita dalam nyanyi impartasi itu, ya, minta Tuhan perlengkapi kita dengan senjatanya supaya kita bisa pergi beritakan Injil. Amin. Amin. Murid-murid setelah mereka terima api pengurapan Roh Kudus itu, langsung mereka pergi beritakan Injil. Jadi terima pengurapan Roh Kudus itu supaya setiap kita di sini pergi beritakan Injil. Pergi apa? Beritakan Injil. Mungkin ada yang bilang, aku kan bukan pendeta. Aku kan awam lah, mana bisa. Tidak ada istilah jemaat awam. Saudara adalah jemaat yang luar biasa. Yes. Amin. Kasih tahu kanan kiri bilang engkau luar biasa. Kau luar biasa. Amin. Amin. Ini bukan hanya perkataan biasa loh. Kenapa luar biasa? Karena ada Roh Allah di dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya Roh Kudus ada di dalam hidup. Amin. Roh itu akan bekerja ketika kita mulai pergi beritakan Injil. Markus pasal 16 ayat 10 berkata, ayat 20. Injil Markus pasal 16 ayat 20. Ini ayat terakhir. Markus pasalnya yang ke-16, ini ayat terakhir dari Injil Markus. Ayatnya yang ke-20. Kalau saudara baca mulai dari ayat 15 ya. Nah kita singkat aja, kita baca ayat yang terakhir, ayat 20. 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja menentukan firman itu
dan tanda-tanda yang menyertai mereka. Perhatikan baik-baik. Mereka pun pergilah. Kenapa mereka pergi? Mereka terima api pengurapan Roh Kudus. Sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka itu sembunyi. Karena waktu itu murid-murid itu, mereka itu terancam ya oleh orang-orang Farisi, ya, karena mereka tidak setuju dengan ajaran Yesus. Ada orang yang ikut Yesus itu ditangkap, dianiaya, kemudian dibunuh. Jadi dia heran, murid-murid juga takut. Ya, secara manusiawi mereka takut. Ya, karena mereka belum diperlengkapi. Setelah hari Pentakosta mereka dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan mereka pun pergilah. Pergilah, bukan pulang ke rumah. Pergilah memberitakan Injil. Sama-sama bilang pergilah. Pergilah, beritakan. Ini coba kiri kanan cubit dikit, karena saya ada yang ngantuk. Dicubit sebelahnya, jangan ngantuk dong gitu. Jangan ngantuk dong. Haleluya. Ya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Injil itu bisa sampai di Indonesia karena ada murid-murid yang terima api pengurapan. Amin. Saya dan saudara menjadi percaya karena ada Injil yang diberitakan oleh murid-murid. Amin. Kalau murid-murid itu tidak pergi, semua orang tidak ada yang selamat. Karena para murid-murid itu berani pergi, risikonya begitu besar karena terima api pengurapan Roh Kudus. Api yang membuat mereka itu bisa bergerak. Amin. 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 Gereja yang hidup itu jemaatnya bergerak, terus pergi bersaksi, terus pergi undang orang datang gereja, terus pergi besok orang yang sakit, ke rumah sakit ke orang yang sakit. Itu jemaat yang hidup, ya, tidak hanya untuk diri sendiri. Diakonianya kuat sekali. Kemudian dikatakan, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya. Perkataan Tuhan turut bekerja itu hebat sekali. Ketika mereka pergi, ya, mereka pergi kan begini ya. Petrus ajak teman-temannya, ayo kita pergi yuk beritakan Injil. Pergi kan harus jalan kan? Soalnya belum ada motor loh waktu itu. Naik onta, jalan kaki, betul? Pergi itu harus melangkah nggak? Ya. Itu langkah pertama mereka mau pergi. Langkah pertama aja Tuhan bilang Tuhan turut bekerja. Baru satu langkah mereka langkah, ada Tuhan turut bekerja. Amin. Coba saudara punya kasih, kalau Tuhan turut bekerja dengan kita, ada yang tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin, saudaraku. Ya. Kalau Tuhan turut bekerja, Tuhan turut bekerja dengan kita. Amin. Saudara percaya Tuhan turut bekerja dengan saudara? Amin. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Amin. Tuhan turut bekerja. Tuhan Maha Kuasa. Dia turut kita bekerja bersama-sama ketika kita melangkah. Tapi kalau kita tidak melangkah, diam doang, Tuhan turut bekerja nggak? Ya. Tidak. Tidak bekerja. Tidak turut. Tapi begitu kita pergi bersaksi, pergi besok orang sakit, ya, di situ Tuhan turut bekerja. Pergi berdoa untuk orang. Berapa kali saudara punya kasih ketika saya Ibu Gembala pergi, ya, kunjungnya orang menjadi percaya. Karena bukan hebat saya, tapi Tuhan turut bekerja dengan saya. Amin. Berdoa untuk orang sakit, orang jadi sakit sembuh karena Tuhan turut bekerja. Amin. Orang sakit itu sembuh bukan karena hebat kita loh. Bukan, kita cuma alat kecil doang. Kita cuma tukang doa, bukan tukang doa, betul? Tukangnya Tuhan, betul?
Banggalah jadi Tuhan, tukangnya Tuhan. Betul? Amin. Amin. Masih tak kiri kanan bilang jadi tukangnya Tuhan. Jadi Tuhan. Dan dia kan tukangnya Tuhan kan? Iya. Kita semua tukangnya Tuhan, amin. Amin. Tukang itu bukan hanya bangun gereja, itu tukang. Kita juga dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Allah, amin. Amin. Ingat kita cuma tukang. Orang bisa percaya bertobat bukan karena hebat kita. Kita cuma Tukang. orang sakit kita doakan sembuh, ya bukan hebat kita. Kita cuma Tukang. orang dalam kerasukan, ya mereka dilepaskan, ya itu bukan karena kita cuma tukang karena Tuhan turut bekerja, amin. Amin. Dan saya sangat percaya ketika saudara terima api pengurapan Roh Kudus, saudara akan terus jalan, ya akan pergi, ya bilang, aku mau pergi loh, kunjungi rumah tangga saya, saudara saya. Mereka belum percaya. Nah begitu saudara mau pergi, ya 2 orang mau pergi, situ Tuhan turut bekerja. Amin. Amin. Jangan pikir, itu dia mau orang keras. Dia itu dari dulu nggak mau percaya. Itu artinya saudara tidak percaya. Ya, ingat ketika saudara mau melangkah pertama aja, Tuhan turut bekerja. Harus ingat, kalau Tuhan turut bekerja, ketika saudara kunjungi seseorang, ya, orang itu dijamah Tuhan. Amin. Orang itu tadinya keras banget, ya dijamah Tuhan jadi lembut. Ya, aku jadi percaya. Saya pernah injili satu orang, jadi orang yang paling keras. Dia anti pendeta lagi. Pendeta datang, dia usir. Apaan pendeta ini? Anak angkatnya juga pendeta, dia usir gitu loh. Kalau beritakan Injil dia pasti usir. Ketiga, satu saat saya pergi kepada dia. Nggak ada makan waktu setengah jam dia bertobat. Amin. Amin. Betul loh. Namanya Pak Yusuf Anton. Dia bertobat. Sampai sekarang dia ikut Yesus. Saya masih berdoa untuk seisi keluarganya. Ya, beberapa hari yang lalu saya sama Ibu Gembala datang, karena di keluarganya masih ada yang belum percaya. Ini masih doa kami datangin, kami percaya satu hari keluarganya semua diselamatkan. Amin. Berdampak terima api pengurapan Roh Kudus. Jadi gereja tidak akan mati, dia akan hidup. Amin. Gereja itu kan dari jemaat. Gereja itu kalau nggak ada jemaat itu bukan gereja namanya, rumah kosong. Betul? Gereja kalau nggak ada saudara di sini, apa? Rumah kosong. Kalau nggak ada Tuhan di sini, yang adanya hantu. Kan gitu kan? Kalau nggak ikut Tuhan ya ikut hantu, betul kan? Betul? Betul? Tuhan. Kan gitu kan? Coba katakan Tuhan, coba cepat. Tuhan. Kalau nggak ikut Tuhan, ikut siapa? Ikut hantu. Ya? Tapi saudara ikut Tuhan Yesus kan? Amin. Bukan ikut hantu. Ya. Kemudian dikatakan selain Tuhan turut bekerja, dia teguhkan firman-Nya. Diteguhkan artinya bahwa setiap perkataan-perkataan saudara itu diteguhkan Tuhan. Karena Tuhan itu membela firman-Nya. Siapapun yang khotbah di sini, ya, Tuhan itu bela firman-Nya. Sekalipun mungkin salah, nggak apa-apa, Tuhan tetap bela firman-Nya. Mungkin orangnya itu nggak benar, nggak apa-apa, dan Tuhan tetap bela firman-Nya. Ini hebatnya Tuhan. Dia bela firman-Nya. Firman adalah dirinya sendiri. Dia pasti bela. Dia nggak mungkin menolak firman-Nya. Kemudian apalagi, ya, turut bekerja, meneguhkan firman-Nya, tanda-tanda
yang menyertai. Tanda-tanda sinilah mujizat terjadi. Ya, ketika kita pergi melangkah, Tuhan turut bekerja, Dia teguhkan firman-Nya, bela firman-Nya, dan kemudian ketika setiap pelayanan kita layani, dan tanda-tanda terjadi, artinya terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat. Orang yang tidak percaya menjadi percaya, itu mujizat terbesar. Amin. 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 Saudara mau terima api pengurapan Roh Kudus? Amin. Sekali lagi saya tanya, sungguh-sungguh, saudara mau betul-betul terima api pengurapan Roh Kudus? Amin. Syaratnya 4. Yang pertama, Hati percaya. kedua, Bertobat. 3, Tekun. 4, Minta. minta. Segitu sederhananya. Ya, segitu sederhananya, coba minta. Bapak, aku minta. Pengurapan itu bukan dari hamba Tuhan, dan pengurapan itu datang dari Tuhan. Ya, jangan minta kepada saya, minta pengurapan, minta Tuhan. Saya hanya tukang, ya Tuhan, betul? Saya tumpang tangan, dan kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup saudara. Amin. 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 Mari berdiri. Yuk,